Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar alladzi ja'ala al-laila wan-nahar wa ja'ala asy-syamsa wal-qamar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, setinggi puji sedalam syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang serta barokah yang diiringi dengan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan membaca dan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita masuk membincangkan hikmah yang ke-29. Al-hikmatu tasi'atu wa ishrun. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, syatana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafa al-haqqa li ahlihi fa athbata al-amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takuna al-atharu hiya allati tuwassilu ilaihi. Bapak Ibu, adapun terjemah daripada hikmah yang ke-29 ini, berkata Imam Ahmad ibnu As-Sakandari, berbeda antara orang yang mengambil dalil dengan Allah Ta'ala dengan orang yang mengambil dalil atasnya Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang mengenal akan yang hak dan meletakkannya pada tempatnya dan menetapkan sesuatu dari asal mulanya. Mengambil dalil atas Allah Subhanahu wa taala karena tidak sampai kepadanya, maka bilakah Allah Subhanahu wa taala itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengatakannya? Dan bilakah Allah Subhanahu wa taala itu jauh sehingga memerlukan alam untuk sampai kepadanya?
Bapak Ibu, kita sama-sama tak faham kalau sampai di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita faham apa maksud daripada hikmah yang ke-29 ini, mari kita urai sesuai dengan syarah Al-Hikam. Ahabbahullahu aw ahlullahi ala qismaini. Kekasih-kekasih Allah, atau yang juga sering disebut dengan ahlullah, dibagi menjadi dua bahagi. Ini dalam istilah ilmu tasawuf ada namanya ahibbatullah, atau kekasih Allah, atau ahlullah. Karena Allah tidak ada keluarga, tapi diungkapkan melalui kekasih-kekasih Allah di antara hamba-hambanya. Kekasih-kekasih Allah Ta'ala atau ahlullah terbagi menjadi dua bahagi. Jadi Bapak Ibu, hikmah yang ke-29 ini membincangkan masalah di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang banyak ini, siapakah di antaranya yang menjadi kekasih Allah? Itu maksudnya. Kalau kita yang paling kita sayangi tuan-tuan, siapa? Keluarga. Kalau anak dah datang merengek kepada kita, bisakah kita biarkan? Tidak. Datang anak kita, ayah belikan es krim lah. Tak ada, duit belum ada. Nanti kalau ada duit baru belikan es krim. Ayah belikan es krim lah. Tak ada, nanti. Ayah belikan es krim lah. Kira-kira berapa kali kita akan mampu mendengarkan keluhan daripada anak kita? Karena yang mengeluh itu anak kita, orang yang kita sayangi, yang kita cintai, kekasih kita, keluarga kita. Dengan cara apapun, berhutang pun jadi. Kenapa? Dia keluarga kita. Begitulah para kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu, ketika mereka meminta kepada Allah Ta'ala, itu biasanya kabul. Sama dengan anak meminta, sama dengan istri meminta kepada suami. Maka biasanya sepanjang orang tua atau suami mampu, yang diminta oleh anak ataupun yang diminta oleh istri pasti akan dikabulkan. Inilah kekasih Allah Ta'ala. Nah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala atau ahlullah ini ada terbagi dua. Yang pertama, al-wasilin. Ini dalam bahasa Arab, al-wasilin. Kalau diartikan orang yang telah sampai, namanya al-wasilin. Siapa ini al-wasilin ini? Hum ahlus syuhudi. Yang dimaksud dengan al-wasilin, bahagian yang pertama, ini kekasih Allah ada dua tingkatan. Ini kekasih Allah yang paling dicintainya, yang paling dikasihinya, yang paling disayanginya. Ini yang pertama, al-wasilin, orang yang telah sampai. Siapa mereka? Hum ahlus syuhud. Mereka adalah orang-orang yang telah sampai kepada derajat musyahadah. Apa itu musyahadah, Ustaz? Secara singkat, musyahadah itu setiap dia melihat sesuatu, dia ingat kepada Allah.
Apapun yang dilihatnya, dia ingat kepada Allah. Setiap dia mengerjakan sesuatu, dia ingat kepada Allah. Jadi penglihatan dan perbuatannya ini membuat dia terus-menerus connect kepada Allah Ta'ala. Inilah dia yang dimaksud dengan al-wasilin, orang yang melihat sesuatu mengingatkan dia kepada Allah, orang yang mengerjakan sesuatu mengingatkan dia kepada Allah. Ini namanya al-wasilin. Kita macam mana? Tak boleh macam ini. Belum lagi ada yang sudah tanya diri kita masing-masing. Kita melihat sesuatu, apakah kita teringat dengan Allah? Ketika kita mengerjakan sesuatu, apakah kita teringat dengan Allah? Ya tanya diri masing-masing lah. Hum ahlus syuhud, mereka adalah orang-orang yang telah sampai kepada maqam derajat musyahadah. Artinya orang yang inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, wazkurullaha zikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maknanya apa? Melihat apapun mereka teringat dengan Allah, mengerjakan apapun mereka teringat dengan Allah. Inilah yang dikatakan dengan ahlus syuhud. Bapak Ibu, silahkan kita koreksi diri kita masing-masing, adakah kita macam ni atau tidak? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tak akan pernah, kita tak akan bisa berdusta itu. Ini kekasih Allah Ta'ala yang pertama, derajat yang paling tinggi, derajat nomor 1, al-wasilin. Yang kedua, berarti kalau nomor 2 derajat di bawah nomor 1. Kalau belum sampai kita kepada derajat nomor 1 ini, jangan sampai kiranya kita tidak termasuk di derajat yang kedua ini. Siapa mereka? Wassalikin. Wassalikin, atau banyak istilah murid, atau istilah yang lain sair. Salik, sair, murid, ini 3 istilah di derajat yang kedua ini. Siapakah mereka yang di derajat yang kedua ini? Ini yang mau kita bincang Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan orang yang salik, yang dimaksud dengan orang yang murid atau orang yang sair ini, wallazi yutabiqu jami'a a'malihi ala qanuni syari'atin wa yulazimul awrada wa yusahhihu wa yuhassinu zahiran wa batinan wa tahta tarbiyatil ustazil mursyidin. Kalau kita belum lagi sanggup, belum lagi sampai kita di derajat al-wasilin, setiap kita menengok sesuatu kita ingat kepada Allah, setiap kita mengerjakan sesuatu kita mengingat kepada Allah. Tuan-tuan, di hikmah-hikmah yang sebelumnya dah kita bincang, kalaupun belum sampai paling tidak di awal pekerjaan, paling tidak di awal pekerjaan, di awal pekerjaan itu kita ingat dengan Allah Ta'ala. Kalau memang di tengah-tengahnya kita kosong, memang karena sibuknya kita lupa dengan Allah Ta'ala, ya memang karena belum sampai kita ke situ, tak masalah. Derajat yang kedua ini, supaya dikatakan kita yang hadir ini, Bapak Ibu dan saya juga, supaya dikatakan kita kekasih Allah di derajat yang kedua ini, atau salik, atau murid, atau sair ini, syaratnya ada 4. Bila mana yang 4 ini
dah lengkap pada diri kita, berarti kita termasuk kekasih Allah Ta'ala, namun di derajat yang kedua. Tak apa, yang penting kita kekasih Allah. Apa syaratnya Ustaz supaya dikatakan kami ini orang yang salik, orang yang murid, orang yang sair? Yang pertama, yutabiqu jami'a a'malihi ala qanuni syari'atin. Yang pertama adalah menyesuaikan sekalian perbuatannya atas undang-undang syariat. Maksudnya menyesuaikan diri kita diatur oleh syariat. Segala perbuatan kita diatur oleh syariat. Mata kita diatur oleh syariat. Apa aturannya? Aturannya boleh ditengokkan kepada yang baik, tak boleh dikasih ditengokkan kepada yang tak baik. Mata diatur syariat, telinga diatur syariat, disesuaikan. Kita punya mata, tuan-tuan. Apa keinginan syariat kita dengan mata? Oh, mata yang kita punya itu janganlah kasih tengok kepada yang haram, tengokkan kepada yang baik. Menengok Al-Quran, menengok solawat, menengok jalan ke masjid, itu yang diinginkan syariat. Kalau kita buat mata macam tu, berarti kita menyesuaikan mata dengan keinginan syariat. Atau lidah, lidah kita diatur oleh syariat. Macam mana lidah ni? Lidah mesti digunakan untuk mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang memang dibolehkan dan disuruh dan diperintahkan oleh Allah. Baca Al-Quran, berzikir, baca selawat dan lain sebagainya. Bila mana kita buat lidah macam itu, berarti kita menyesuaikan lidah dengan syariat. Ini yang dimaksud dengan menyesuaikan segala kegiatan. Perbuatan kita perbuatan syariat, penglihatan kita penglihatan, pendengaran kita pendengaran syariat, langkah kita langkah syariat. Maksudnya menjaga diri dulu, jangan sampai kita keluar daripada syariat. Ini yang pertama, jaga diri. Yang kedua, wa yulazimul aurat, melazimi wirid. Tuan-tuan, orang yang salik itu syaratnya sesudah yang pertama menjaga dirinya daripada perbuatan yang bukan syariat, yang kedua memelihara wirid. Orang yang salik itu mesti ada wirid. Ada tahu wirid kita? Ada Ustaz. Habis solat subuh saya tak akan tinggal saya kecuali 100 kali saya baca selawat kepada Nabi tiap hari. Itu namanya wirid. Kalau hari ininya kita baca, bulan depan baru baca, itu bukan wirid namanya. Orang yang salik itu mesti ada wirid. Apa wiridnya? Terserah. Saya Ustaz, kalau seandainya habis subuh, zikir saya la ilaha illallah 100 kali setiap pagi, ya setiap habis subuh. Itulah wiridnya. Saya Ustaz tidak, saya baca dalailul khairat, baca salawat. Dalail itu isinya, dalail khairat itu isinya bacaan salawat. Ada zikir tapi isinya selawat, mulai dari hari Senin sampai ke Senin, itu ada di situ. Saya Ustaz, setiap habis solat Isya saya baca surah Al-Waqiah. Saya Ustaz, setiap malam Kamis, malam Ahad dan malam Selasa saya hadir di Masjid Agung. Itu pun wirid juga.
Orang yang salik itu memang mesti ada wirid, ada ibadah sunnah yang ditekuninya. Tak tinggal-tinggal bila mana tinggal di kodonya. Ada tak kita punya wirid macam tu? Ada. Kalau ada, berarti tanda yang kedua ada, tuan-tuan. Tanda yang kedua ada. Ya. Makanya sering kita dengarkan barangkali, malaisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak ada wiridnya itu monyet. Jangan tersinggung. Malaisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak ada wiridnya itu monyet. Maksudnya apa? Sangkin tidak adanya lah amal sunnah dia, yang dia tahu solat yang wajib aja, habis itu pergilah dia monyet. Maknanya apa? Kita yang belajar ini, kita yang datang ni, jadikan kita termasuk kekasih Allah. Tak bisa atau belum sampai di derajat al-wasilin, paling tidak kita salikin. Apa dia? Pertama tadi mesti sesuai perkataan, perbuatan, penglihatan, pendengaran, langkah gerakan kita sesuai dengan syariat. Yang kedua apa tadi? Ada wirid. Saya tak tahulah apa wirid kita masing-masing. Yang penting orang yang salik itu mesti ada wirid. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah ada wa muhawain qalla. Yang paling dicintai oleh Allah daripada ibadah seseorang adalah ibadah yang paling rutin, paling istiqomah. Dia jadikan wirid meskipun itu sedikit. Tuan-tuan, kalau kita pikir-pikir, apalah susahnya bisolat, ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Ini amalan yang disusun ini. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali. Itu bukan tanggung-tanggung ini. Ibaratnya sedikit tapi besar, kecil tapi berat. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Mendoa ditutup dengan doa. Kira-kira berapa menit itu, tuan-tuan? 5 menit. 5 menit 5 menit lah. Yang laju 5 menit. Kalau macam tuan imam kita, bolehlah laju lari 120. Itu bagi yang sampai, bagi yang bisa boleh contoh. Yang tak bisa jangan contoh. Buat macam kita bisa lah. Jangan dipaksakan. Oh, tuan imam tu laju, laju pula dia. Jangan orang tengok laju, kita pun nak laju juga. Kalau ada orang laju karena memang dia mampu. Kalau kita mampu dah tua kita, pun kita ikuti anak muda. Di tengah jalan sesak nafas, tuan-tuan. Agak-agaknya membagi waktu 5 menit selepas solat, kalau dipikir-pikir susahnya. Maksudnya menjadikan istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, kemudian tasbih, tahmid, takbir 33 kali, kemudian itu dengan doa 30. Ini dibuatkan jadi wirid. Saya tak ada wirid, Ustaz. Ini aja dulu yang mau saya wiridkan. Itu pun boleh, tuan-tuan. Jangan sampai tak ada. Apalah wirid yang paling ringkas? Itulah dia.
Saya mesti baca Al-Quran 1 juz 1 hari. Itu dah agak berat itu. Saya baca selawat 1000 setiap hari. Itu dah agak berat. Yang paling ringan waktunya cuma 5 menit itu tadi. Jangan sampai orang yang belajar nih, kita yang hadir ini tak ada wirid. Meskipun pendek mesti ada wirid. Meskipun subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Jadikan itu wirid. Kenapa? Kita ingin menjadi orang yang dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah Ta'ala. Bukan gratis, bukan ringan, bukan mudah jadi kekasih Allah Ta'ala. Meraih cinta Allah Ta'ala itu mesti ada perjuangan, ada pengorbanan.